Halo, Halo, uh, halo Pak Joko. Ini ya, Pak Joko, saya mau tanya. silakan. Ya, dengan banyaknya ini apa SIM siaran yang ditawarkan itu Pak Joko di Iya, Indo Future-nya itu, kan saya khawatir misalnya saya sudah menaruh banyak konten di dalam website saya, kemudian ternyata website itu misalnya kan bisnis juga ya, terus ditutup atau dan sebagainya, dan padahal saya sudah naruh kayak gitu gitu. Nah, ininya gimana Pak Joko ya, milih apa ya, pastinya. ya milih di antaranya yang kira-kira eh, nggak akan ditutup atau dan sebagainya gitu loh Pak. Ya, tentunya kita pada saat kita menganalisa web hosting itu, yang kita lihat itu berapa jumlah pelanggannya. Gitu. Semakin banyak pelanggannya, maka kemungkinan tutup itu akan kecil. Sementara kalau seandainya mereka pelanggannya itu kecil, kemungkinan tutupnya itu besar karena biaya operasional mereka kan juga tinggi sekali. Nah, ditambah lagi juga web hosting itu juga ASP itu kan juga ini eh, mereka mengupgrade servernya itu at least dalam 3 tahun sekali, itu mereka harus upgrade. Mereka akan ketinggalan zaman. Servernya jadi lama, terus banyak sekali orang-orang yang akhirnya pindah ke tempat lain. Jadi pada saat kita lihat web hosting itu, kita lihat spek servernya tuh gimana, terus kemudian jumlah pelanggannya berapa banyak, lokasinya juga di mana, apakah itu tuh server cuma pribadi, karena juga banyak sekali di Indonesia tuh yang ngasih nawarin murah itu eh, bukan perusahaan yang besar tapi perorangan gitu. Jadi misalkan saya punya satu server, saya colokin di satu ISP gitu, terus kemudian saya sewakin ke orang-orang dengan harga yang murah. Nah, ini yang kebiasaan orang itu begitu ngelihat harga murah tuh langsung berpaling gitu kan. Jadi terus akhirnya maintenance-nya nggak ada, backupnya nggak ada, terus begitu udah jumlah kliennya nggak mencukupi biaya operasionalnya dia, terus ditutup dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang nah Oh, yang cara terbaik itu satu-satu kita Bapak. lihat di review ya. Jadi web host, kalau di search aja di Google tuh hosting review. Nah, nanti di situ akan ditampilkan review dari hampir semua web hosting di internet. Ya kalau saya punya uang banyak, ini aja profesional aja. Jadi dijamin. Terus satu lagi Pak Joko, yang itu tadi ya, misalnya saya mau buka website pribadi, misalnya milih antara di WordPress dengan Multiply gitu. Nah, saya rada terdiscourage juga itu mau ngelanjutin ngisi Multiply saya, karena kesannya kok nggak populer banget gitu. Takutnya nanti tiba-tiba tutup. Makanya itu ada hubungannya dengan pertanyaan saya yang di question itu. Kalau misalnya mungkin nggak itu isinya di copy ke hard disk gitu aja. Nah, ini kayak misalkan Multiply gitu. Multiply itu kan free service ya. Jadi ya banyak sekali memang mereka sudah memberikan space yang cukup, terus kemudian juga nggak ada bandwidth limitasi gitu ya. Tapi di sisi yang lain, semua file-file yang kita punya di sana itu kita nggak bisa download ke hard disk kita, ataupun kalau ada beberapa trik yang bisa dipakai, tapi begitu mereka tahu bahwa itu ada hole, ya terus ditutup lagi sama mereka dan seterusnya. Ya memang ini dan juga kita tentunya nggak bisa punya kontrol banyak gitu ke Multiply. Jadi mau nggak mau ya, kalau seandainya memang ada uang lebih dikit ya mending hosting sendiri saja, jadi kita bisa kontrol semuanya.
Kalau misalnya apa dibandingkan gitu antara naruh konten di Multiply dan di WordPress WordPress. hostingnya gitu, Mhm. menurut Pak Joko lebih lebih safe gimana? Ya kalau save-nya ya tentunya lebih safe yang kalau kita pakai WordPress. Karena kita bisa ngontrol sendiri datanya, terus kita lakukan backupnya juga sesuai dengan kita. Jadi misalkan salah satu contoh begini, kita udah posting misalkan 10 artikel gitu ya, terus tiba-tiba kita waktu pas lagi benahi artikelnya kita hapus. Nah pada saat kita hapus itu kan langsung otomatis, waduh gimana, saya ngapus yang salah, gimana nih, gitu kan? Kalau di WordPress itu kan begitu udah kita hapus ya udah, kita nggak bisa ngembaliin lagi. Nah tapi dengan kita punya sendiri yaitu dengan menggunakan WordPress, ya kita tinggal restore aja dari backup kemarin gitu, atau dari backup yang kita lakukan sebelum kita ngetik delete gitu. Jadi apa lebih aman dan juga tentunya juga di samping itu juga ini mbak jadi kalau sering kita di multiply itu kita nggak bisa, karena kita nggak bisa ngontrol website kita, kapal kita itu kita nggak bisa memakai misalkan Google search engine gitu. Jadi kalau seandainya memang pada saat di search itu ada di di search engine-nya itu muncul gitu, momisamel.multiply.com gitu ya. Tapi nggak semua tag-tagnya tuh kita bisa publish. Nah, dengan kita punya web hosting sendiri itu kita bisa kontrol masing-masing halaman itu tagnya masing-masing. Jadi kalau pas waktu kita upload ke Google atau ke Yahoo, Microsoft itu kita bisa customize sendiri. Dan juga kita bisa kontrol traffic. Jadi misalkan siapa aja sih pengunjungnya website saya gitu, yang dari Eropa, orang-orang dari negara mana aja, dari Amerika, negara bagian state mana aja. Nah itu kita bisa tahu sebenarnya itu. Ya terima kasih Pak Joko. Nah, silakan kalau ada yang lain yang mau ditanyakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini loh, Mas Joko, saya tertarik sama cari yang murah ya. Kan tadi Mas Joko sebutkan kalau yang share server itu kan bisa ya maksudnya patungan, itu domain atau gimana sih Mas? Bukan domainnya. Kalau domain itu nggak bisa patungan. Jadi domain harus sendiri-sendiri. Yang web hosting. Jadi web hosting itu kita bisa share rame-rame. Jadi ya yang penting ini ya kepercayaan aja ya. Jangan share sama orang yang nggak tahu, nanti kita datanya dicuri. Ini kalau yang ini yang kita bisa percaya bisa aja. Atau misalkan FLP sebagai organisasi mau sponsori gitu ya. Jadi nanti masing-masing orang punya subdomain sendiri-sendiri. Jadi misalkan isna.flpamerika.com atau mami.flpamerika.com dan seterusnya. Jadi itu bisa dilakukan dengan subdomain, atau bisa juga dengan kita punya hosting sendiri, domain sendiri, ya nanti kita tinggal add-on aja, nah ditambahkan jadi dengan web server yang satu saja. Jadi nanti cukup satu orang atau satu atau dua orang yang dipercaya untuk maintain web hosting ini. Terus itu kekurangannya apa ya Mas kalau pakai sharing seperti itu? Ya kalau share ya kekurangannya ya ini aja, masalah gimana cara kita manage-nya, akhirnya kan rame-rame. Kalau saya misalkan Mbak Isna mau nambah email address gitu ya, terus yang lainnya juga mau nambah email address, kan mau nggak mau kan harus login. Nah, karena loginnya sama ya kan kurang begitu ini. Saya biasanya juga karena juga sekarang juga hosting itu lumayan murah ya, jadi biasanya udah mulai affordable, jadi orang tinggal sign up satu masing-masing. Itu kalau saya biasanya pakainya Toastmaster
Nah, House Monster itu sekarang tuh $6 per bulan. $6 per bulan, Mas. Iya. Oh, oke. Sekitar Jadi kalau yang $2 setahun. Nah, kalau yang lumayan. dipakai IMSA ya, kalau yang IMSA itu malah kalau nggak salah $3,5 per bulan. Oh, oke, bisa. Cuma ya ini apa limitasinya banyak ya di one and one itu. Jadi Oke. Terus